Selamat datang di channel Khairul Ahyar. Jangan lupa like, tekan loncengnya, kemudian subscribe, komen. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Ahyar, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Purbalingga, SMK Negeri 1 Bukateja. Di sini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya. Keterkaitan antar materi mulai dari modul 1.1 filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, kemudian modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 visi guru penggerak, dan modul 1.4 budaya positif. Dari 4 modul, mulai modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3, kemudian modul 1.4 yaitu tentang budaya positif, dengan tujuan akhir adalah tentang profil pelajar Pancasila. Budaya positif di sekolah tidak dapat diciptakan secara instan. Dalam penerapan budaya positif di sekolah diperlukan tuntunan dan tauladan dari seorang guru. Guru harus menjadi contoh yang baik sehingga murid dengan kesadaran sendiri akan mengikuti apa yang dilakukan oleh guru. Untuk penerapan budaya positif adalah suatu hal yang harus dilakukan seorang guru. Dengan penerapan budaya positif, maka akan menghasilkan suatu ekosistem sekolah yang penuh dengan suasana positif. Hal positif itu akan mudah menular jika dilakukan secara konsisten dan tentunya dilakukan secara kolaborasi. Karena beragamnya karakter siswa dan guru, kita harus mengetahui konsep-konsep inti budaya positif dalam penerapannya. Konsep-konsep inti dalam budaya positif diantaranya disiplin positif, motivasi perilaku manusia atau hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi. Dalam disiplin positif, contohnya adalah cara penerapan disiplin mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Lebih ke arah disiplin diri dan yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan, dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi intrinsik, bukan akibat paksaan, pujian, ataupun hukuman. Dalam motivasi perilaku manusia, ada motivasi internal yang terdiri untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sedangkan motivasi eksternalnya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian untuk kita hindari hukuman atau pemberian penghargaan yang berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Posisi kontrol seorang guru itu ada 5, sebagai penghukum, kemudian teman, pembuat rasa bersalah, dan pemantau. Dan kelima yaitu manajer. Di sini kita lebih fokus kepada posisi kontrol seorang guru yaitu sebagai manajer. Posisi kontrol seorang guru menjadi manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer
bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan kelas antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan, dengan tujuan menghasilkan murid mandiri dan bertanggung jawab. Dalam budaya positif, kemudian filosofi KHD, nilai guru penggerak, dan visi guru penggerak. Untuk penjelasan tentang filosofi KHD, budaya positif sangat berkaitan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dijelaskan mengenai pendidikan yang menuntun sesuai dengan kodrat anak. Dalam proses menuntun tersebut tentunya membutuhkan ekosistem pendidikan yang menerapkan budaya positif. Kemudian untuk nilai dan peran guru penggerak, pemahaman tentang budaya positif akan mendukung peran dan nilai guru penggerak dalam proses pembelajaran yang dilakukan. Guru harus senantiasa menerapkan konsep inti budaya positif dalam mengaktualisasikan nilai dan peran yang dimilikinya. Kemudian untuk keterkaitan budaya positif dengan visi guru penggerak, dalam rangka mewujudkan visinya, seorang guru penggerak harus menerapkan budaya positif dalam prosesnya. Visi guru yang luar biasa akan mudah tercapai jika dirinya dan lingkungannya pembelajarannya sudah menerapkan budaya positif. Refleksinya. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari dalam modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya sudah memahami konsep inti dalam budaya positif, di antaranya disiplin positif, motivasi perilaku manusia, yaitu hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi dengan menerapkan dan dibagikan dengan rekan guru di sekolah. Hal yang menarik dan di luar dugaan, yang pertama, ternyata hukuman dan penghargaan tidak efektif untuk diberikan kepada siswa. Ada 5 posisi kontrol guru dalam menangani siswa yang bermasalah. Saat ini saya lebih banyak di posisi guru sebagai teman dan guru sebagai pemantau. Kedepannya, saya akan selalu berusaha untuk menempatkan diri di posisi guru sebagai manajer. Dengan mengetahui kebutuhan dasar manusia, kita bisa memetakan motivasi yang dilakukan seorang siswa saat ia berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan atau keyakinan sekolah. Keyakinan kelas ternyata berbeda dengan aturan atau kesepakatan kelas. Saya sering melakukan bagian dari segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan, tetapi saya baru tahu ada bagian menanyakan keyakinan kelas. Hal ini cukup menarik dan penting untuk pemahaman saya. Perubahan apa yang terjadi pada cara pikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini?
Setelah mempelajari modul ini ada perubahan cara berpikir saya, yakni yang pertama, membuka sudut pandang saya tentang motivasi yang dilakukan seseorang dan kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan dasarnya. Oleh sebab itu, saya bisa menganalisis apa yang dibutuhkan dan diinginkannya, sehingga bisa mempermudah dalam mencarikan solusi yang tepat. Yang kedua, ternyata baik hukuman dan penghargaan kurang efektif jika diterapkan dalam pembelajaran. Yang ketiga, saya berpikir bahwa guru harus menempatkan dirinya sebagai manajer dalam menangani permasalahan pada siswa. Dan yang keempat, dengan segitiga restitusi, saya percaya akan mendukung pembelajaran yang berpihak pada siswa dan mendukung terciptanya budaya positif. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas ataupun sekolah Anda? Saya sering kali memberikan pendampingan murid-murid dalam menyelesaikan masalah dengan cara yang keliru. Jika merujuk kepada modul peran yang sering kali saya terapkan adalah membuat mereka bersalah. Saya sering menyerang mental murid dengan membuatnya merasa bersalah. Baru setelah itu memberikan pengertian kepada anak akan tindakan yang dilakukan itu keliru dan harus bisa diselesaikan supaya anak tidak berlanjut melakukan kesalahan dan teman yang lain tidak menirunya. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saat mendapati siswa yang bermasalah, ada rasa amarah yang muncul, namun saya segera sadar bahwa amarah justru akan menambah masalah. Oleh sebab itu, saya menggali apa alasan dan kebutuhan yang mendorong siswa untuk berbuat salah. Saat siswa menyadari bahwa dia salah dan berupaya memperbaiki diri, saya cukup lega dan senang. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Dalam penerapan segitiga restitusi, saya kurang di bagian menanyakan keyakinan. Untuk itu, kedepannya saya akan membuat keyakinan kelas atau sekolah untuk bisa dipedomani saat menerapkan segitiga restitusi kepada siswa yang melakukan suatu kesalahan. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai? Dan bagaimanakah perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, ada beberapa posisi yang sering saya lakukan, yaitu sebagai buat merasa bersalah, teman, dan pemantau. Saya kira cara ini efektif dan dapat merubah mereka menjadi lebih baik. Tetapi anggapan saya keliru. Justru yang ada mental murid menjadi down menurut hanya kepada saya saja dan mengikuti peraturan jika dalam pengawasan saja. Setelah mempelajari modul ini, saya akan mengambil peran sebagai manajer, di mana bisa merubah murid-murid menjadi disiplin secara perlahan-lahan, dan disiplin itu lahir dalam diri mereka, bukan karena takut peraturan, tetapi mereka memang sudah menyadari apa yang mereka lakukan itu tidak sesuai keyakinan yang mereka pegang. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Sebelum mempelajari modul ini, secara tidak sadar, saya sering menerapkan segitiga restitusi saat menghadapi permasalahan murid, tetapi saya belum mengetahui istilah segitiga restitusi. Langkah-langkah yang saya lakukan pun kurang sistematis. Biasanya saya menanyakan apa hal yang dilakukan menurutmu benar, kemudian bagaimana hal yang benar seharusnya bagaimana.
dan memberikan solusi ke murid, bukan mereka yang memikirkan sendiri, tetapi saya yang mengontrol murid-murid. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal-hal yang lain yang menurut saya penting dipelajari adalah bagaimana cara berkolaborasi dengan rekan guru serta pemangku kepentingan di sekolah, bahkan dengan orang tua murid, untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Karena menurut saya orang tua yang lebih berperan besar dalam membentuk disiplin positif pada murid. Terima kasih. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.